Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 4033 Forensik Digital. Kali ini kita masih membahas tentang peranan forensik di dalam penegakan hukum. Nah, kali ini kita akan belajar atau mengenal yang namanya digital forensik itu apa. Nah, selamat belajar. Digital forensik diartikan oleh CHFI sebagai sebuah metodological prosedur dan teknik yang digunakan untuk melakukan satu, identifikasi, kedua, gather atau mengumpulkan, tiga, preserve, keempat adalah ekstraksi, kelima adalah interpret, keenam adalah pendokumentasian, dan yang ketujuh adalah presentasi terkait dengan barang bukti yang berasal dari computing equipment. Computing equipment ini berarti bukan hanya komputer ya, tapi misalnya teman-teman punya handphone, punya server, dan lain sebagainya yang bersifat untuk compute gitu, itu bisa dijadikan sebagai sebuah evidence. Yang mana barang bukti ini diambil dan kemudian secara legal bisa digunakan sebagai barang bukti yang dibawa ke sebuah pengadilan. Dan inilah yang diartikan oleh digital forensik oleh CHFI. Kemudian di dalam digital forensik ini, seperti yang tadi sudah dijabarkan, ada identify dan lain sebagainya, maka kita akan lihat objektifnya atau tujuannya apa. Tujuannya adalah yang pertama, gather and preserve. Jadi teman-teman ini mendapatkan evidence, kemudian dikumpulkan dengan cara yang baik, kemudian diamankan pula dengan cara yang baik. Jangan sampai teman-teman nanti mengambil sesuatu malah merusak barang bukti tersebut dan tidak valid lagi digunakan di dalam sebuah persidangan. Yang kedua adalah examine atau memeriksa gitu ya. Kita harus mengecek bahwa barang bukti ini apakah benar-benar barang bukti atau tidak, atau bisakah ini membantu kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Misalnya membuktikan bahwa dia tersangka atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian digital forensik juga digunakan untuk melakukan tracking. Jadi kalau teman-teman nanti mendapatkan clue terkait siapa pelakunya, kemudian dia ada di mana dan lain sebagainya, harapannya adalah kita bisa melakukan tracking terhadap orang tersebut. Selanjutnya adalah kita melakukan estimate impact. Jadi kalau misalnya terjadi sebuah serangan cyber misalnya gitu ya ke dalam sebuah perusahaan atau organisasi, maka kita bisa tahu kalau kita melihat sebuah evidence yang kita dapatkan ini hanya sebagian saja, kita bisa mungkin memperkirakan jangan-jangan sebenarnya ada serangan lain atau ada serangan lanjutan yang akan muncul. Dan di sini impact-nya apa? Impact-nya mungkin perusahaan ini ruginya sekian gitu ya. Atau kerusakannya tidak hanya pada bagian ini saja, tapi bagian lain ini sudah bisa dianggap rusak. Nah, ini adalah tujuan dari forensik. Selanjutnya, kita mencari intent atau sebenarnya penyerangnya ini ngapain sih mau nyerang tempat kita gitu ya, atau misalnya kenapa sih terjadi sebuah serangan dan lain sebagainya. Kita harus cari apakah karena kita memiliki aset yang baik, kita memiliki aset yang dianggap oleh mereka sebagai ladang uang atau apa. Nah, itu kita harus cari intensinya. Kemudian documented, jangan sampai semua yang kita lakukan ini tidak terdokumentasi dengan baik. Itulah gunanya dari digital forensik, karena digital forensik ini nantinya akan digunakan untuk sebuah kita presentasikan gitu ya. Nah, makanya kita harus protect juga. Jadi kita udah dokumentasikan dengan baik, kemudian kita protect gitu. Hasil-hasil dari digital forensik kita protect, evidence-nya pun kita protect gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba diambil olah kemudian atau diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dan lain sebagainya sehingga nanti evidence ini rusak. Baik, sebelum saya tutup saya akan mengutip kata-kata yang diucapkan oleh Pak Nuh, seorang kombes polisi dan juga seorang mantan ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Beliau mengatakan bahwa kekuatan digital forensik ini ditentukan oleh 4 hal, yaitu certified analyst, jadi orang-orang yang melakukan analisis terhadap sebuah barang bukti ini harus tersertifikasi gitu ya, sudah terakui lah ya gitu. Yang kedua adalah tested tools, jadi tools-nya itu sudah diakui juga. Jadi baik itu yang berupa open source maupun yang komersil ini sudah diakui oleh orang-orang di dunia forensik. Yang ketiga adalah validated methods, jadi metodenya yang digunakan juga sudah tervalidasi bahwa ini bisa membuka atau melakukan digital forensik dengan baik gitu ya. Dan yang keempat adalah accredited laboratory. Nah, laboratorium yang melakukan forensik ini juga tentunya harus sudah baik gitu ya, sudah mengikuti standar yang ada.
Nah, tadi merupakan gambaran bagi teman-teman terkait dengan digital forensik dan juga objektif atau tujuan dari digital forensik itu untuk apa. Nah, sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.